Shalom, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah saat ini. Merdeka, terpujilah Allah atas rahmat dan anugerahnya bagi negara Indonesia yang kita cintai. Melalui kemerdekaan dari penjajahan, hingga kini kita merayakan hari ulang tahun yang ke-78. Bersyukur atas anugerahnya ini. Hiduplah sebagai orang merdeka adalah tema kita hari ini dalam perjumpaan dengan Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita menyanyi Tanah Airku Tidak Kulupakan. Walaupun banyak negeri ku jalani yang masyhur permai dikata orang, tetapi kampung dan rumahku di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, Engkau ku Berdiri, saya persilakan Ibu Evi untuk memimpin kita menyanyi Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah air.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Merdeka! Dan bagimu juga. Kita akan bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 19 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Langit menceritakan kemuliaan Allah, Dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. hari meneruskan berita itu kepada hari. Dan malam memberikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia. dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanan. dari ujung langit ia terbit. Dan ia bergerak sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Angkasa yang megah, penuh cerita pencipta yang kudus, siang pewartanya, malam pengkhotbahnya, bergilir ganti terus, tiada suaranya, namun beritanya sampai ke ujung bumi, hingga karunia, sifat penjahitannya selalu dimaklumi. Marilah dengan penuh kerendahan hati kita mengaku dosa. Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami ini manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Kami sering tidak mampu mensyukuri kemerdekaan yang Engkau karuniakan kepada kami. Dosa sering memperbudak kami, sehingga kami tidak hidup sebagai orang merdeka. Ampunilah kami, ya Tuhan. Tolong ya Allah, kasihanilah, sungguh ku mohon kasih setiamu, ampuni dan hapuskanlah dosaku yang ku gumuli tiada putusnya, telah ku bersalah pada diriku.
suci dan murni di penghukuman-Mu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Roma 6 ayat 22 berkata, "Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal." Amin. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilangmu tak bercela, olehnya ku sembuh. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhan perisaiku tetap selamanya. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari siapkan bagian firman Tuhan untuk dibaca. Pertama Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Pertama Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Kita berdoa. Di hari ini, ya Tuhan, hari yang dijadikan oleh Tuhan, kami selaku umat-Mu datang menaikkan syukur. Karena di hari ini kami diberikan lagi kesempatan untuk memperingati dan merayakan karya kasih Allah, menganugerahkan kemerdekaan bagi kami yang hidup di negeri tercinta ini, Republik Indonesia. Kami memperingati hari kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-78. Kami tidak hanya sekedar memperingati, tapi kami hendak memaknai itu. Dan karenanya kami menyatukan hati dan iman kami untuk berbuat ibadah saat ini. Di tengah-tengah persekutuan ibadah saat ini, kebenaran firman Tuhan akan disampaikan. Kami akan membaca dan merenungkan bahagian firman-Mu. Allah Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti dengan baik dan bisa memaknai kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, berilah hamba-Mu hikmat untuk dapat mengurai kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pertama Petrus 2 ayat 11 sampai 17 berkata demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka menfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan perbuatan baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita sungguh berbahagia karena di tahun ini kita masih diberikan kesempatan untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan negara kita Republik Indonesia yang ke-78. Shalom Bapak Ibu. Merdeka. Mana tangan? Merdeka. Dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, tema yang diterbitkan kepada kita mengatakan, hiduplah sebagai orang merdeka. Hiduplah sebagai orang merdeka. Bapak Ibu sudah merdeka? Iya, pasti. Ada peribahasa yang katakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya, setiap orang sepatutnya mengikuti atau menghormati adat istiadat yang berlaku di tempat di mana ia ada. Petrus menasihatkan orang percaya untuk memiliki cara hidup yang baik. Ayat 11 dan 12 katakan begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka menfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Sebagai perantau, jadilah perantau yang baik. Kalau perantau berarti kita sadar bahwa itu sebenarnya bukan tempat asal kita ya. Jadi perantau yang baik. Sebagai pendatang atau perantau,
Tentunya yang diharapkan ialah bisa beradaptasi dan menyesuaikan dengan keadaan setempat. Sebab kalau kita tidak bisa beradaptasi atau kalau kita menampakkan atau menonjolkan yang berbeda dengan keadaan tempat di mana kita ada, tentunya itu akan menjadi sorotan dan akan menjadi pusat perhatian dari penduduk setempat. Bahkan kalau ada perantau atau kalau ada pendatang yang tidak bisa beradaptasi dan tidak bisa menghargai adat atau budaya setempat, itu bisa memicu konflik. Kita biasa lihat, saksikan konflik yang muncul karena merasa pendatang itu tidak bisa menghargai kebiasaan setempat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, surat Petrus ini ditujukan kepada orang percaya yang saat itu sedang berada di lingkungan yang berbeda, baik secara sosial maupun agama. Jadi kemungkinan besar surat Petrus ini ditujukan kepada orang Kristen yang tersebar di Asia Kecil, yang sekarang ini ada pada wilayah Turki. Terhadap kondisi seperti ini, Petrus tidak bermaksud untuk mengatakan kepada orang percaya supaya mereka tidak apa-apa bercampur menjadi sama atau serupa. Petrus tidak bermaksud untuk mengatakan demikian. Tapi juga Petrus tidak mau mengatakan bahwa orang percaya harus menyisihkan atau menjadi eksklusif atau menyisihkan dirinya dari penduduk setempat. Tidak seperti itu. Petrus tidak mengajarkan bahwa karena mereka ada di tempat yang berbeda, kalau begitu mereka harus sama dan melakukan apa yang dilakukan oleh penduduk setempat. Bukan itu maksud Petrus. Petrus juga tidak bermaksud mengatakan bahwa kamu harus tarik diri dari orang-orang itu dan menjadi orang-orang yang eksklusif. Tidak seperti itu. Yang Petrus nasihatkan adalah untuk bisa hidup bersama. Untuk bisa hidup bersama. Taat kepada pemerintah, taat kepada penguasa. Tapi semua yang dilakukan itu dalam rangka ketaatan kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini kita bersyukur sebagai bangsa Indonesia, kita dapat memperingati hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan negara kita yang tercinta, Republik Indonesia. Hari ini adalah hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Orang yang merdeka berarti orang yang sudah bebas, mandiri, tanpa harus bergantung hidupnya kepada orang lain. Itu tadi yang saya katakan kepada Bapak Ibu mengawali perenungan ini. Bapak Ibu sudah merdeka? Karena sejatinya orang yang merdeka itu berarti adalah orang yang sudah bebas, mandiri, tanpa harus menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Kalau kita masih bergantung kepada orang lain, itu sama halnya kita masih ada di bawah penjajahan orang itu. Biasa kita istilahkan orang itu berada di di telunjuk. Ya, artinya itu istilah bahwa masih diatur. Ya, ini lakukan, ini lakukan. Seperti itu. Jadi kalau kita masih seperti itu, masih ada ditelunjuk orang lain, pasti tidak nyaman. Nyaman tidak Bapak Ibu? Rasakan nyaman tidak?
ada tekanan. Dan itu sama halnya kita bergantung, tidak mandiri. Sebagai orang Kristen atau orang percaya, kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dalam konteks iman kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Kita dimerdekakan dari perbudakan dosa. Sebelum kita hidup dalam Kristus, kita hidup dalam dosa, dan karena itu kita diperhamba oleh dosa. Tetapi karena Kristus sudah menebus kita, kita menjadi milik Kristus, dan karena itu kita adalah orang-orang yang merdeka. Tidak lagi berada di bawah perhambaan dosa, tapi kita ada sebagai hamba Kristus. Kita menghambakan diri kepada kebenaran Kristus. Kalau Roma 6 ayat 18 katakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Orang Kristen sudah dimerdekakan dari perbudakan atas dosa, kita menjadi hamba Kristus, hamba kebenaran. Kemerdekaan di dalam Kristus itu adalah kemerdekaan yang bertanggung jawab untuk tidak melakukan apa yang jahat. Kemerdekaan di dalam Kristus menuntun setiap orang percaya untuk mengenal dengan baik kehendak Allah dan melakukan dengan bebas apa yang Tuhan kehendaki. Jadi kemerdekaan di dalam Kristus itu berarti kita bebas melakukan apa yang Kristus kehendaki. Jangan katakan bahwa saya Kristen, saya bebas, apa saja saya bisa lakukan, saya kan orang merdeka. Kemerdekaan di dalam Kristus. Sebagai orang-orang yang dimerdekakan, kita bebas. Bebas untuk apa? Bebas melakukan kebenaran di dalam Kristus. Itu yang dimaksudkan. Seperti yang dikatakan di dalam ayat 12 sampai dengan 14 pembacaan kita tadi. Seperti apa orang merdeka itu? Orang merdeka itu ialah orang yang sudah dimerdekakan dan karena itu dia bebas untuk melakukan kebaikan berdasarkan kebenaran Allah. Sebagai orang yang merdeka, dia memiliki tanggung jawab untuk melakukan apa yang harus dilakukan, yaitu menaruh rasa hormat kepada pemerintah, kepada pemimpin, kepada penguasa, kepada raja-raja, kepada wali-wali. Itu yang dikatakan dalam ayat 12 sampai 14. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hari ini kita memperingati karya kasih Tuhan yang ajaib. Sekali lagi, kemerdekaan negara kita 78 tahun. Dan karena itu, sebagai orang beriman yang mengaminkan bahwa kemerdekaan ini adalah anugerah dari Allah, maka sudah sepantasnya dan selayaknya kita datang untuk menyatakan rasa syukur seperti yang kita lakukan saat ini dalam ibadah. Ungkapan syukur tidak hanya dalam bentuk seremoni. Ungkapan syukur tidak hanya sekedar rame-rame di RT dalam perlombaan-perlombaan atau di wilayah kita. Pasti masing-masing RT kita ini sudah banyak kegiatan-kegiatan. Ya. Di RT tempat saya tinggal juga sudah mulai dengan kegiatan-kegiatan. Katanya sampai nanti malam jam 12 malam. Ya. Mensyukuri dan merayakan kemerdekaan tidak hanya sekedar seremoni, tidak hanya sekedar lomba-lomba atau pesta-pesta. Itu juga bagian dari ungkapan. Tapi bukan hanya sekedar itu. Yang diharapkan adalah
tindakan nyata atau sikap hidup kita. Bagaimana setiap orang percaya dapat mengisi kemerdekaan, menjadikan dirinya, hidupnya menjadi kesaksian sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan. Itu sebenarnya memaknai kemerdekaan. Bagaimana saya sebagai anak Tuhan hadir sebagai orang yang sudah dimerdekakan, apa yang saya harus lakukan dalam mengisi kemerdekaan itu. Apa yang saya harus lakukan dalam mengisi kemerdekaan? Di antaranya adalah tentunya yang sekarang ini kita mengakui bahwa sudah tidak ada lagi penjajahan. Ya. Tapi ada musuh. Musuh kita bukan lagi penjajah. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, sebenarnya musuh yang terbesar itu bukan dari luar, tapi di dalam diri kita sendiri. Iya. Sekarang ini musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Mengalahkan ego kita. Kalau kita belum mampu mengalahkan ego kita, sejatinya kita belum merdeka. Karena orang yang merdeka adalah orang yang bertanggung jawab untuk melakukan kebaikan, tidak hanya bagi dirinya, tapi untuk sesamanya. Itu orang merdeka. Tapi kalau ego kita sendiri tidak mampu kita kalahkan, bagaimana kita mau melakukan kebaikan? Bagaimana kita mau memerdekakan sesama kita, sementara di sekitar kita ada begitu banyak orang-orang yang butuh kemerdekaan atas terpuruknya kehidupan. Orang-orang yang sudah dimerdekakan, dia tidak mau dijajah lagi dengan rasa iri, dengki, benci, dan sebagainya. Karena dikatakan dalam pembacaan kita, semua itu dalam ayat 11, katakan, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Itu orang-orang yang dimerdekakan. Menjauhkan diri dari keinginan daging. Bapak Ibu, saudara-saudara, dan karena itu isilah kemerdekaan sebagai ungkapan syukur dengan mempersaksikan bagaimana orang Kristen yang sejati. Bagaimana orang Kristen yang sejati? Ayat 16 sampai 17, boleh kita baca bersama-sama Bapak Ibu? Ayat 16 sampai 17. 3, 2, 1 mulai. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, dan takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Itu orang Kristen yang sejati yang sudah dimerdekakan. Dan kita mengisi kemerdekaan sebagai wujud ungkapan syukur dengan melakukan kebaikan. Setialah dengan cara hidup sebagai anak Tuhan. Kita perantau di dunia ini, orang Kristen pasti berbeda. Setialah dengan cara hidup anak Tuhan dalam kehidupan ini. Orang bisa salah menilai kita dengan cara hidup kita, tapi Tuhan tidak pernah salah untuk menilai kita. Dan karena itu selalu ada upah yang Tuhan sediakan bagi orang yang tetap setia, hidup melakukan kebaikan berdasarkan kebenaran Allah. Amin Bapak Ibu. Amin.
Mari masuk dalam ruang saat teduh. Kemerdekaan adalah anugerah dari Allah. Mensyukuri kemerdekaan adalah wujud nyata kita mengakui karya Tuhan yang selalu mendatangkan kebaikan. Menghargai kemerdekaan yang adalah anugerah Allah berarti memberi diri untuk setia melakukan kebaikan kepada semua orang yang tujuannya adalah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari bersama kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput, mari berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan di sepanjang abad, mari ikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Allah Bapa, kami puji Engkau. Allah Bapa, kami puji Engkau. Kami cinta Engkau dan sujud di depan-Mu. Allah Bapa, kami puji Engkau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Kau selamatkan kami, memberi hidup baru. Putra Allah, kami agungkan Kau. Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Kau memimpin, Kau tinggal dalam hati kami. Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Silakan duduk.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita menyanyi Kidung Jemaat 337 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi merekam, bermandi cahaya surya dan cerah, ditinggal kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Disilakan, ada persembahan pujian dari Trioda. Disilakan. Trioda itu trio dadakan. Baiknya nggak bisa pindah, Bu, maaf. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu.
atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu besar ditinggikan atas seluruh bumi. Kemuliaan bagi Tuhan atas persembahan pujian. Tuhan memberkati ibu-ibu dan satu PPGT, dua PPGT, Edwin dan Angel, bersama dengan Ibu Evi dan Ibu Oni. Kita menaikkan doa syafaat. Kami memuji dan memuliakan Engkau, ya Allah Tritunggal.
atas anugerah-Mu kepada kami, kepada negeri kami. Kami boleh memperingati dan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun. Kiranya ungkapan syukur yang kami nyatakan dalam ibadah saat ini berkenan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur di dalam kami memperingati dan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negara kami. Kami dapat memaknainya itu lewat ibadah saat ini. Dan kebenaran firman-Mu mengingatkan kami bagaimana kami bertanggung jawab atas anugerah Tuhan untuk mengisi kemerdekaan. Bagaimana kami sebagai anak-anak Tuhan yang telah dimerdekakan di dalam Kristus menampakkan buah-buah iman kami untuk menyatakan kebaikan kepada semua orang dan tahu menyatakan rasa hormat kepada para pemimpin bangsa kami. Mohon ampun Tuhan, kalau di perjalanan kehidupan kami seringkali kami tidak bertanggung jawab dengan kemerdekaan yang sudah dianugerahkan kepada kami. Kami masih seringkali dijajah oleh ego kami. Bahkan mungkin kami menjajah sesama kami dengan berbagai tekanan-tekanan. Ubahkan hidup kami Tuhan. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang berlaku baik kepada semua orang berdasarkan kehendak Tuhan. Meteraikan firman-Mu ini Tuhan dalam hidup kami, untuk kami dapat dituntun menjalani kehidupan mengisi kemerdekaan. Allah Roh Kudus, kuasai hidup kami, untuk kami mampu melakukan tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah kemerdekaan dari Tuhan. Kami bersyukur ya Allah Bapa di sorga, dalam memperingati dan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan. Kami diberikan kesempatan untuk membawa persembahan. Kuduskan tanda syukur kami ini Tuhan. Berkati supaya berguna bagi kelebaran firman-Mu. Berkat Tuhan yang masih ada pada kami. Ajar kami menggunakannya dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Allah Bapa dalam sorga, ketika kami memperingati dan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan, kami teringat dengan para pahlawan kami yang Tuhan sudah jadikan alat untuk mereka berjuang menghadapi para penjajah. Kami berdoa untuk keluarga mereka. Tuhan senantiasa memberkati. Ya Allah Bapa dalam sorga, hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu yang hari ini menyatukan hati dan iman berbuat ibadah, baik kami yang ada di ruangan gedung gereja maupun yang mengikuti lewat online. Tuhan berkati dalam kehidupan pribadi, Tuhan berkati dalam kehidupan keluarga, Tuhan berkati dalam berbagai usaha atau kerja yang dilakukan.
Bahkan hamba-Mu berdoa, jemaat-Mu yang sedang berjuang untuk mencari lapangan pekerjaan. Tuhan bukakan jalan, anugerahkan yang terbaik. Mendoakan bagi jemaat-Mu yang sakit. Tuhan mengenal pribadi, tiap pribadi jemaat-Mu. Berkenanlah dalam kuasa-Mu memberkati segala yang dilakukan untuk memberikan kesembuhan bagi yang sakit. Tuhan memberikan penguatan dan penghiburan bagi yang berduka. Dan Tuhan kuatkan iman bagi saudara-saudara kami yang menghadapi berbagai pencobaan dalam hidup ini. Supaya mereka terus berserah dan andalkan Tuhan. Mendoakan hamba-hamba-Mu, Bapak Ibu Majelis dan pengurus OIG. Berilah kami hikmat Tuhan untuk dapat sehati sepikir, untuk memiliki kemurnian hati, melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat. Sehingga setiap pelayanan yang dilayankan, itu menjadi berkat untuk membangun persekutuan. Dan di dalam semua itu Tuhan dipermuliakan. Kami selalu berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Jadikan mereka alat di tangan Tuhan. Perlengkapi para pemimpin bangsa kami untuk menegakkan keadilan dan mewujudkan damai sejahtera yang asalnya dari Tuhan. Kehidupan kami semua, kami serahkan ke dalam kuasa, kasih dan pimpinan Tuhan. Semua yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini, berkati Tuhan, sehingga talenta yang Tuhan anugerahkan senantiasa dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, syafaat kami. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya jemput mari berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru, pertama Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Amin. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam suka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pergilah. Kamu telah dimerdekakan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Karena itu hiduplah sebagai orang merdeka. Percayalah, Tuhan selalu menyertai kamu. Arahkan hidupmu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Jemaat tetap berdiri, kita menyanyi dari Yakin Ku Teguh. Dari yakin ku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Dari yakin ku teguh, cinta ikhlasku penuh akan jasa usaha pahlawanku yang bakal Indonesia merdeka, syukur aku tunjukkan kebawa duli Tuhan. Dari yakin ku teguh, bakti ikhlasku penuh akan azas rukunmu, pandu bangsa yang nyata, Indonesia merdeka, syukur aku tunjukkan kehadapanmu Tuhan. Silakan duduk, demikian ibadah kita pada saat ini. Ada sedikit jamuan kasih di bawah, boleh tolong ke bawah aja.